Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini yang sangat luar biasa cerahnya. Semoga sahabat ngaji ID juga cerah hatinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, jangan bosan-bosan ya, karena kita insya Allah akan mengulik tajam seperti golok. Ya, bukan silet lagi seperti golok, yang dimana itu nanti ditumpas oleh para narasumber. Iyalah, ditumpas, betul. Para narasumber ngaji ID yang sangat luar biasa sekali. Dan yang pastinya nanti kalau misalkan ada sobat ngaji ID yang merasa kok begini sih, kok begitu sih, boleh komentar di kolom setelah video ini ya. Baik, sekarang temanya adalah yang kita ketahui bahwasanya sangat miris sekali ya di zaman sekarang ini, yaitu tentang anak-anak remaja. Kenapa anak-anak remaja? Karena memang banyak sekali gitu pelecehan yang mereka dapati. Yang mirisnya lagi, dalam korban itu tersangka itu maksudnya itu di orang yang terdekat gitu, di tetangganya, atau ada juga gurunya. Ya Allah, ya seharusnya guru itu mengayomi, malah mengoyomi kata Kang Dedi. Ya nanti dijelaskan sama Kang Dedi. Ya jadi kayak gitu ya. Jadi memang itu bahaya sekali gitu ya. Makanya apa? Makanya peran kita sebagai guru atau sebagai teman, tetangga, atau orang-orang terdekat adalah ayo kita bersama-sama ngaji gitu kan. Karena apa? Karena dengan itu kita dapat tercurahkan, ya kan? Janganlah seperti itu, karena apa? Itu sama saja merusak generasi bangsa Indonesia, kayak gitu kan. Karena apa? Karena korbannya itu pasti kan trauma kayak gitu, ya kan, trauma bertahun-tahun, trauma gitu. Nauzubillah min dzalik ya. Baik, untuk itu para sobat ngaji ID disimak ya baik-baik, karena memang ini hal yang sangat penting. Karena apa? Karena memang ini berkaitan dengan masa depan umat juga, karena memang masa depan umat adalah yang dimana itu para remajanya itu peduli dengan Islam itu sendiri, kayak gitu. Baik, kepada Kang Dedi atau Kang Yuda udah siap pastinya, alhamdulillah ya. Baik, untuk itu mari kita dengarkan paparan yang pertama dari Kang Dedi Wahyudi dulu ya. Baik, kepada Kang Dedi dipersilakan tentang maraknya pelecehan di kalangan remaja, baik siswa atau siswi, kayak gitu. Pelecehan apa tuh? Pelecehan itu berhubungan badan, zina, kayak gitu. Iya. Pelecehan seksual. Iya. Yang parahnya lagi tuh ada oknum yang melecehkan muridnya sendiri, padahal dianya laki-laki gitu. Laki-laki sama laki-laki dilecehin. Oknum apa? Oknum polisi, oknum guru, seorang guru, bahaya kan kayak gitu. Oh, guru. Terus Terus ada lagi yang tetangganya itu melecehkan anak dari tetangganya yang perempuan di bawah umur juga. 3 hari baru ketahuan setelah melihat HP anaknya. Coba, masalah banget, salah banget. Belum yang lainnya kayak gitu. Ya, ini menjadi masalah berarti itu adalah permasalahan di masyarakat tentang perlindungan perempuan, Kang. Anak juga. Jadi anak-anak perempuan atau anak-anak pada umumnya tidak terlindungi sekarang. Masalahnya di mana? Ya, masalahnya masyarakat sekarang itu susah untuk dikontrol. Ya, mereka nggak paham agama, mereka nggak paham norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan di sisi lain perempuan sendiri atau anak-anak perempuannya itu tidak dijaga
contoh dijaga kan sebenarnya perempuan itu wajib ditutup auratnya gitu biar tidak mengundang syahwat gitu. Tapi ternyata mereka malah membuka bahkan menggoda gitu. Ya mungkin perempuan yang misalkan ada perempuan nih dilecehkan sama tetangganya atau sama gurunya, sama bahkan ada sama polisi ya kan, oknum ya kan, oknum polisi. Itu pasti dari sisi perempuannya sendiri itu ada sesuatu yang membuat dia itu dikayak gituin. Ada yang mancing lah ya. Ada yang mancing, nggak mungkin itu nggak ada sebabnya. Jadi jangan salahkan laki-lakinya doang. Ini di bawah umur loh masalahnya. Ya, di bawah umur Apa itu yang mau apa yang menarik sama anak yang di bawah umur sih? definisi di bawah umur itu apa di bawah gitu. Di bawah umur itu maksudnya dia belum balik. Belum balik serius. Betul. Emang Dia sekolahnya apa? masih kelas SD. Masih SD belum balik. Rata-rata tuh yang ya kenapa bisa digituin karena memang orang yang di bawah umur itu, anak yang di bawah umur itu dikasih uang aja, diiming-iming uang mau gitu. Tapi kalau udah anak SMA gitu-gitu pasti kan dia menolak, dihajar. Tapi kalau orang kayak gitu. Meragukan gak sih anak kecil belum balik kemudian kayak gituin? Bisa aja sih. Ada, makanya harus update. Kalau itu berarti penyakit pedofil, ya kan? Iya. Keumumannya kan kayaknya jarang lah yang kayak gitu menurut saya. Kebanyakan itu orang-orang yang udah dewasa, yang udah SMP, SMA, Nah itu. ya, yang terjadi digituin sama orang lain gitu. Karena dari sisi penjagaan diri mereka nggak bisa jaga diri gitu, ya kan? Jadi jangan salahkan satu pihak saja, misalkan salah laki-lakinya. Ternyata perempuannya juga menggoda gitu. Ada godaan dari sisi perempuannya. Jadi bukan masalah laki-lakinya kan, berarti ada dua sisi lah ibaratnya. Harus berlaku adil juga di situ. Gitu. Iya, tapi karena memang biasanya juga kan yang mancing itu kan karena gini ya. Sekarang tuh kan sesuatu itu diekspresikan dengan nilai kebebasan berekspresi. Iya, Orang iya. itu pengen terlihat cantik menurut barat ya, kelihatan rambutnya, kelihatan bentuk tubuhnya. Jadi ekspresi cantik itu misalnya warnanya harus putih, terus bentuk tubuhnya seperti apa linggis. Kita sepadan. Linggis 10. Nah, ekspresi yang seperti itu, nilai-nilai yang dianggap hal yang bagus, indah itu ya menurut standar mereka tuh yang seperti itu. Jadi kalau nggak kelihatan kayak gitu nggak cantik. Oh gitu. Atau yang perempuan ya. Kalau laki-laki misalnya kelihatan ganteng itu kalau misalnya Glowing, glowing, Yang glowing itu gimana? putih. putih. Orang Kalau hitam bulukan berarti. berarti bahaya dong kalau mending kalau kayak gitu saya bulukan aja dong. Ya udah. Kali kalau Ya udah tuh bulukan. Astagfirullahaladzim. Ya gak apa-apa. Yang penting itu solusinya gimana itu sama penjahat itu nggak boleh. Jadi tuh. menjahat itu ada sebabnya. Nggak Ya asal kalau jahat. laki-laki masa kan nggak mungkin dong, kan laki-laki. Kemarin saya lihat ada laki-laki 4 perempuan itu ditangkap karena memerkosa 1 orang laki-laki. Coba itu. Itu apa lagi? Coba cek lah. Musibah banget. Ada baru tuh Nauzubillah berita min dzalik, terbaru. kan? Tuh coba. Jadi Berarti kan bukan harus ada masalah- solusinya dong. Bukan masalah salah laki-lakinya atau perempuannya, dua sisi yang Ya, jadi jadi masalah. intinya itu sekarang ngeri banget itu. Remaja itu ngeri banget. Berarti remaja ya? Waktu saya remaja. Bukan hanya remaja, Iya, ngeri banget dalam seks orang ini. orang tua juga bisa juga terkena kalau menggoda gitu. Jadi solusinya gimana? Biar sobat ngaji. Untuk ini tahu solusi harus tahu akar masalahnya. Hmm. Ya, kira-kira akar masalahnya apa? Banyak banget, coba satu Menurut- contohnya. Coba. Menurut Kang Yuda lah. Iya, Kalau akar menurut saya masalah. sih ini ya. Jadi kan ini efek dari sekularisme. Sekularisme itu terpisahnya antara kehidupan dunia dengan agama, gitu ya simpelnya. Nah, contoh lebih simpel lagi misalnya orang itu kalau mau sholat itu pakai mukena, ya kan? Tapi kalau udah sholat dibuka tuh mukenanya. Nah, itu kan sekularisme. Iya. Jadi di mana dia tuh merasa kalau mau bertemu dengan Allah berarti dia itu harus menutup auratnya. Tapi kalau mau bertemu dengan manusia dibuka.
Padahal Allah itu nggak cuma ada di waktu sholat, Nah, Nggak di masjid juga. nggak di masjid doang Pada juga. saat- iya, Laki-laki pun sama. Kalau mau Iya. sholat pakai sarung, Heeh. habis sholat dibuka pakai celana pendek main keluar, pakai kolor. pakai kolor gitu. Nggak banget. Ih, terus gimana Nah, tuh ya? tandanya kan itu efek sekularisme tuh, Iya. merasa tidak dilihat oleh Allah. Akhirnya pada saat dia itu berinteraksi keluar, perempuan ingin dilihat cantik tadi ya sesuai dengan standarnya itu kelihatan cantik tuh berarti rambutnya itu dilurusin tuh, Di Rebonding. rebonding gitu. Bulu matanya Bulu matanya dibadai. dilentikin gitu ya. Iya. Terus mungkin bentuk tubuhnya diperlihatkan gitu agar kelihatan cantik Iya. gitu. Padahal itu kan sesuatu yang bisa menggoda setan tuh datang dari sana menghiasi orang tersebut. Itu berarti cantik versi Cantik orang versi zaman standar. sekarang. Padahal kan ada juga kan, saya pernah baca artikel di internet itu cantik ketika masa zaman-zaman Persia. Itu berbeda dengan yang sekarang. Jadi dulu itu orangnya gemuk, ya kan, badannya besar, nggak mancung, hidungnya pesek, itu cantik. Zaman dulu, ya. Jadi persepsi itu juga kayaknya mempengaruhi ya. Tuh. Kemarin dokumenter ya, ada film dokumenter di daerah Afrika sana. Yang dibilang cantik itu yang tahu gak yang bibirnya Oh iya benar benar. kayak gini. Ada Itu juga cantik banget. itu panjang Lehernya tuh gimana tuh? Berarti kan Ah. standar cantik itu, Standar cantik standar indah itu Astagfirullahaladzim. bisa beda-beda. relatif dan yang dipahami oleh masyarakat Indonesia, cantik itu harus putih, tinggi, langsing. Ya, Itu gara-gara apa? sekularisme. Bukan Apa? saya iklan. Oh, iklan. Iya, jadi iklan yang di TV itu menyesatkan sebenarnya. Gitu. Padahal kan kalau orang dilahirkan ke dunia ini kan nggak bisa milih itu. Udah kodoknya. Misalkan bentuk wadahnya Pak Majid kayak gini nih. Iya, tuh kayak gitu. Saya kayak gini kan. Ada. Itu kan udah nggak bisa memilih lagi. Iya. Gitu. Kalau kita bisa milih, ya pasti kita akan milih yang terbaik. Nah, itu kan bagaimana kita mensikapi kodok yang sudah ditentukan sama kita. Ya, kalau sekarang kalau ada standar kecantikan kayak gitu, ganteng itu harus seperti orang Korea misalkan. Nanti lama-lama banyak orang yang nggak bersyukur terhadap keadaan dia, insecure, nggak pede gitu. Itu efeknya. Ya, apalagi perempuan. Nah, perempuan kalau sudah ada yang merasa sesuai dengan kriteria menjadi sombong, pamer auratnya. Akhirnya apa sih tujuan mereka memamerkan aurat sebenarnya? Ingin dilihat sih. Pengen dilihat kan? Tapi kalau diliatin malah marah. Dilihatin marah itu. Terus digodain. Emang gua siapa? Serba salah juga ya. Lu maksudnya Itu mungkin siapa? kayak nyambung tadi sekuler. Ya jadi apa ya dong itu solusinya, berarti akar permasalahannya gimana dong? Maksudnya terjadi misalkan dari kalangan SD, SMP, SMA, kuliah tuh tetangganya sendiri, bahkan ada oknum guru, oknum polisi, itu gimana kok kayaknya nggak nyaman banget gitu jadi wanita gitu kan? Terus sama anak-anak remaja cowok juga nggak aman juga bagi predator yang suka itu. Iya. Astagfirullahaladzim. Karena memang kan tadi ya, mata itu kita karena sekarang tuh di zaman sekarang nggak bisa dijaga ya. Karena nggak bisa dijaga itu ya dari mata itu kan turun ke hati. Masya Turun ke hati, Allah. turun ke imajinasi. Waduh. Akhirnya banyak orang yang muncul hasrat tadi ya, hasrat yang memang ke lawan Kecenderungan jenis, ke situ yang ya. memang itu mungkin belum waktunya. Yang pertama ada yang belum waktunya. Akhirnya dia harus melampiaskan itu kepada sesuatu yang tidak halal, kayak tadi misalnya pelecehan terhadap anak kecil misalnya, karena mungkin untuk mencapai misalnya dia dari sisi kemampuan belum mampu untuk itu, tetapi dari sisi hasrat itu sudah ada. Akhirnya ambil aja yang sudah ada. Misalnya yang paling mudah dia tag yaitu misalnya anak-anak, misalnya awalnya mungkin seperti itu karena anak-anak mereka tidak punya kemampuan untuk melawan, yang kedua juga lebih mudah untuk dipengaruhi, kayaknya ke situ dan muncullah namanya penyakit pedofil misalnya seperti itu. Atau misalnya gara-gara ada
kesempatan misalnya dia punya pacar atau dia punya teman dekat dan sebagainya gitu ya. Karena memang tidak terjaga pergaulannya sehingga sangat memungkinkan sekali ada kejadian-kejadian yang tadi semacam Kang Majid sampaikan kayak gitu. Orang tuanya juga membiarkan. Orang tuanya jarang. Malah sekarang khawatir kalau nggak punya pacar di rumah terus. Maksudnya membiarkan tuh apa ya? Justru kalau misalkan Mengizinkan. kejadian kayak gitu, ya Allah, histeris, orang tuanya histeris. Kalau Itu kalau apa hamil duluan, maksudnya? kalau hamil Membiarkan duluan tuh malu. apa? Biar ngerjain Biarin pacaran. Ya terus ketika kejadian kebablasan, kejadian pembunuhan, terus orang tuanya histeris itu gimana? Berarti dong. Ya kan orang misalkan anak hamil duluan, naudzubillah ya, anak perempuan hamil duluan, itu orang tuh sekarang masih ada rasa malu gitu. Cuman rasa malunya itu sebentar, paling seminggu 2 minggu udah selesai kalau sudah dinikahkan. Nah ini kesalahan mindset tadi ya, karena tadi orang-orang sekuler tadi kan, sekuler memisahkan antara agama dengan kehidupan. Ya giliran terkena musibah saja gitu, anaknya hamil duluan misalkan, ya mereka bingung dan sebagainya, akhirnya mencari solusinya juga salah, dinikahkan untuk menutupi rasa malu. Akhirnya banyak juga kejadian orang menikah karena hamil duluan, itu laki-lakinya juga menjadi curiga gitu, ini beneran anak saya nggak nih gitu, jangan-jangan dia nggak cuma sama saya doang nih. Itu kan muncul banyak sekali efek-efeknya akibat dari tadi perempuan itu tidak dijaga gitu. Padahal dalam Islam itu misalkan di dalam surat An-Nur nih, saya bukan, jadi Al-Quran itu kan pedoman hidup ya bagi umat Islam ya. Jadi buat kita semua, kita meyakini Al-Quran dari Allah SWT. Jadi kita harus sebenarnya kembali ke Al-Quran. Ya, misalkan di surat An-Nur disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yakhfadna furujahunna. Jadi katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, ya, lil mu'minati yaghdudna min absarihin. Ya, hendaknya mereka itu menundukkan pandangan mereka. Jadi nggak boleh melihat perempuan dari laki-laki tatap-tatapan, nggak boleh gitu. Wa yakhfadna furujahun, dan mereka harus menjaga kemaluan, nggak boleh sembarangan. Ini kan aturan Islam nih. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, tidak menampakkan perhiasannya yaitu auratnya kepada orang lain kecuali sesuatu yang biasa nampak, muka dan telapak tangan. Jadi kan dijaga banget nih dalam Islam nih, ya. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, ya, hendaknya dia mengelurkan kerudungnya untuk menutupi dadanya. Di ayat yang lain itu wajib menggunakan jilbab, diulurkan sampai ke bawah menutup. Itu kan sebagai bentuk penjagaan ya, agar tidak mengundang syahwat bagi laki-laki. Tapi kalau ini tidak diterapkan, misalkan, ya resiko ditanggung sendiri gitu, karena Islam sudah mengaturnya gitu. Iya, maksudnya kesadaran dari kita semua ya kan, sebagai tetangga, sebagai orang tua, sebagai guru dan sebagainya, itu memang ya kita harus sama-sama gitu loh, sama-sama untuk merangkul demi kebaikan kayak gitu. Jangan sampai malah merusak gitu kan. Seolah-olah tuh di negara kita ini dari tahun ke tahun, dari hari ke hari tuh permasalahannya tuh sama gitu, sama aja, tapi yang dilecehinnya tuh ya wanita terus, wanita yang gede, wanita yang kecil dan sebagainya, tetangganya dan sebagainya gitu. Seolah-olah kayak, mohon maaf ya, seolah-olah tuh kayak dia tuh ngerti apa enggak sih kayak gitu bahaya zina itu, ya kan. Terus apakah dari TV atau dari iklan dan sebagainya itu mempengaruhi kayak gitu. Dan yang tadi Atum bilang kan, katanya ini kan membiarkan gitu kan. Tapi kalau menurut Anda itu, sebiar-biarnya seorang ibu atau orang tua itu pasti kan ada batasannya kayak gitu. Ya. Terus kalau udah kejadian
Ya batasannya sekarang itu nggak jelas. Itu kalau udah kejadian. Boleh keluar malam, diajak apel keluar nonton atau makan malam, asalkan pulangnya jangan lewat jam 10. Itu kan bentuk pembiaran gitu. Nanti ketika pulang malam ya cuman ditanya-tanya kenapa pulang telat dan sebagainya. Kan sebenarnya itu ketika di luar orang laki-laki dan perempuan berduaan kan layak luana ar-rajulu ya bi imra'atin ya ilas kana salisahuma syaiton. Tidaklah dua-duaan orang itu laki-laki perempuan yang asing kecuali yang ketiga itu setan. Berarti dia telah mengutus setan untuk menemani anaknya. Misalkan kita punya anak perempuan nih, ada yang datang kan apel, kemudian minta izin, ayo mau diajak makan atau diajak nonton malam gitu. Kita misalkan sebagai orang tua ya udah silakan, berarti kita telah mengizinkan setan untuk membersamai dia. Kan kata Nabi berdua orang nih, yang ketiganya setan, itu kita biarin tuh setan. Ya kalau ada kejadian jangan salahkan orang lain, jangan salahkan ini, karena orang tuanya yang udah salah membiarkan Ya. setan masuk gitu. Ya gitu ya, Pak. Jadi memang peran orang tua tuh sangat penting ya. Jadi ya ayolah kita sebagai orang tua itu jaga ya sebaik-baik anak kita agar tidak terjerumus ke dalam lembah-lembah kemaksiatan tadi. Ingat ya, sekarang itu bukan hanya anak perempuan tetapi anak laki-laki juga harus dijaga. Ya minimal ya dikasih tahu lah, dikasih arahan kayak gitu. Ini banyak kasus juga ya. Banyak sih. Banyak juga, ngeri banget gitu. Makanya sih di antara kehidupan sosial itu kan terbagi 3, individu, masyarakat, sama negara. Nah, peran tiga komponen ini penting. Yang pertama, kasus-kasus ini akan terus terjadi kalau yang pertama individunya tidak bertakwa. Nah, orang tidak bertakwa, tidak takut sama Allah, atau mungkin merasa Allah itu tidak ada di sekitar kita pada saat kita di luar masjid. Berarti kan kurang bertakwa tuh. Yang pertama memang harus individunya yang bertakwa agar kejadian-kejadian seperti ini tidak bisa terjadi lagi. Yang kedua, selain individunya, ya individunya sudah bertakwa. Yang kedua, tentu harus ada pengawasan dari masyarakat. Makanya harus ada masyarakat yang berdakwah. Harus ada jamaah. Harus ada jamaah. Pada saat lihat kemaksiatan kayak gitu ya sekarang gimana sih gitu ya. Misalnya antum kita malam minggu lah keluar, ya banyak lah kayak gitu pacaran. Terus fungsi masyarakat di mana? Kan nggak itu ya. Harusnya masyarakat tuh kalau lihat kayak gitu cegah ya, Cegah. yang bagusnya ya. Weh, jangan pacaran. Lanjut. Anak muda zaman sekarang paling bilangnya gitu doang ya kan. Kali giliran di ini Bapak juga pernah muda kan? Wah, udah langsung repot ya. gitu ya. Yang ketiga itu yang paling penting ya, karena walaupun individunya bertakwa, masyarakatnya mungkin melakukan pengawasan. Nah, kalau negaranya tidak berfungsi, nah itu tetap tidak akan maksimal karena negara ini mengontrol. Misalnya iklan yang tampil di TV lah, ya kan? Kebijakan-kebijakan yang ada, film, sinetron. Orang kan punya persepsi tentang kehidupan gara-gara bisa lihat dari tontonan. Oh, tontonan seperti ini. Dulu itu pas zaman ganteng-ganteng serigala, tahu nggak? Aliando. Aliando. Versi kehidupan tuh anak-anak tuh memikirkan ternyata seperti itu, punya geng, punya motor, misalnya kayak gitu, pacaran atau misalnya gitu. Nah, ini berarti kan fungsi negara di sana melakukan pengawasan. Nah, kalau fungsi negaranya tidak jalan, apapun yang ditonton oleh masyarakat tuh dibebaskan gitu ya, tidak ada standar yang benar terhadap pemahaman masyarakat, yang ada nanti masyarakat tuh punya kesalahpahaman terhadap konsep kehidupan. Makanya negara ini penting sekali untuk memfilter itu, sehingga kalau negaranya bergerak ya masyarakatnya juga sama, termasuk individunya, insya Allah sih tidak akan ada kejadian itu. Padahal ada lembaga sensor milik negara, cuman apa yang disensor coba? Ya nggak jelas tuh. Iya. Kalau lihat TV iklan ada buka aurat, harus putih ya kan, orang mandi kelihatan. Iya. Coba itu Iklan sabun. iklan sabun ya buat apa itu lembaga sensor? Berarti memang ya benar ya, jadi negara itu sangat penting sekali dalam menjaga dalam tema ini kan kita perempuan ya, menjaga perempuan tuh harus ada negara, memang benar itu. Karena kalau kita udah soleh
anak kita udah soleha, anak perempuan, negaranya kemudian membiarkan para pedofil, para buaya darat itu berkeliaran, nggak ditangkepin, ya sama aja bohong gitu ya. Memang harus ada negara ini, berarti Islam ngatur negara ya, Islam ya, ada nggak? Ada. Ada lah. Islam itu juga mengatur tentang negara, makanya ini pemimpin negara harus belajar tentang bagaimana Islam mengatur negara. Para ahli tata negara ya, karena siapa seperti Refli Harun itu ahli tata negara, cendekiawan. Tahu nggak kalau mereka itu bahwasanya Islam itu ternyata ada loh sistem pemerintahannya gitu, yang bisa melindungi perempuan, melindungi anak-anak gitu. Harusnya dipelajari juga di kampus-kampus nih, ya, gitu ya. Tuh. Belajar berarti. Belajar. Cuman nggak ada di kampus. Adanya di meja ini. Iya. Iya ada. Host gimana host? Masalah. Udah selesai? Ya baik ya sobat ngajedi dimanapun berada, ya menarik sekali ya bahwasanya memang bukan hanya dari korbannya atau dari tersangkanya, memang peran orang tua itu sangat penting sekali ya. Karena apa? Karena memang kita sebagai individu itu ya harus lebih peka lagi di dalam hal seperti ini. Namun yang kedua adalah peran negara juga ya harus turun juga gitu, harus peduli juga dengan hal ini kayak gitu. Kalau misalkan diam-diam baik ya sampai kapanpun juga ya seperti ini terus gitu, kejadian lagi kayak gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Baik para sobat ngaji ID ya, kalau misalkan ada komentar atau ada pertanyaan yang menarik atau menyangga ya silakan, nggak apa-apa, bisa di komentar ya, boleh di kolom komentar di bawah ini. Baik, untuk itu semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.